Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Harap adik-adik dalam sehat aja ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kawan mau ajak adik-adik untuk bersatu dulu ya. Amin. Kak Esther, kita untuk lagu pertama kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Esther? Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit ya Kak Owan, tapi pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik berdiri yuk. Nah, berdiri ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lagi, kawan mau ajak adik-adik untuk berdoa pembukaan ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami ingin berdoa untuk ibadah kami yang mau mulai ya Tuhan. Berkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum mau kita dengarkan cerita nih Kak Esther, kita mau nyanyi lagi dari Firman-Mu Pelita ya Kak Esther. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah Kak Esther, kira-kira siapa ya Kak Esther yang mau bawain hari ini ceritanya nih? Siapa ya Kak Owan? Langsung aja dipanggil yuk. Iya nih, Kak Omi. Halo adik-adik. Sebelum kita membaca Alkitab, kita mau siapkan dulu bacaannya dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Jika sudah ketemu, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti akan arti firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Esra 7 ayat 1 sampai 10 yang diberi judul Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asarya,
bin Merayot, bin Zerahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, kalau kita baca dari bacaan kita, kalau kakak kasih lihat gambar yang ini, nih gambar pertama, adik-adik bisa tebak nggak ini gambar siapa? Nah, gambar siapa ya? Ya, betul adik-adik, ini adalah gambar Bapak Esra dan bangsa Israel. Bapak Esra diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel dan pulang ke Yerusalem kembali kepada bangsanya. Adik-adik coba perhatikan ayatnya yang ke-6. Di situ dibilang kalau Bapak Esra ini orang yang hebat dan pintar di dalam mengerti akan Taurat Tuhan. Kok bisa sih adik-adik Bapak Esra pintar dalam Taurat Tuhan? Karena Bapak Esra mempelajari, rajin untuk membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan. Dia mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Selain rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan, Bapak Esra juga mau mengajak bangsa Israel untuk ikut membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Hebat kan Bapak Esra ini adik-adik? Nah, Tuhan juga ingin supaya adik-adik, kakak, mama, papa mau mencontoh Bapak Esra, ya. Adik-adik diajak juga untuk pertama rajin dalam membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, supaya adik-adik tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Kedua, setelah adik-adik tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan, adik-adik melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Di Alkitab itu ditulis adik-adik perbuatan-perbuatan baik apa aja yang harus dilakukan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau di Alkitab ada 10 perintah Allah, contohnya itu berdoa dan menyembah hanya kepada Allah. Kemudian menghormati bapak dan ibu, ya. Kemudian juga tidak berbohong, tidak mencuri, tidak iri, ya, kepada orang lain, dan ingat kepada hari Sabat. Itu salah satu contoh dari 10 hukum Taurat. Setelah adik-adik melakukan itu semua, ya, itu secara tidak langsung adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik, ya. Jadi memberitakan firman Tuhan itu tidak hanya dengan berkhotbah membaca Alkitab, tapi juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini ada lagi nih gambar yang kedua. Adik-adik perhatikan ya gambarnya ya. Ada gambar paling atas nih, anak berdoa. Kemudian anak yang bermain bersama. Ada anak yang mencuri. Terus anak yang lagi berantem. Lalu anak yang sedang berdoa. Kemudian lagi rebutan, ya, rebutan boneka itu, merebutan mainan. Nah, yang ini gambar
anak-anak yang sayang pada mama dan papanya. Kemudian gambar anak lagi marah-marah. Yang terakhir, gambar anak-anak yang mengikuti IHMPA secara online. Nah, kita kasih tanda ya adik-adik, gambar mana aja sih yang kira-kira menunjukkan adik-adik sudah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Coba kita kasih tanda, yuk Kak, gambar berikutnya Kak. Ini dia nih, anak yang sedang membaca Alkitab. Kita beri tanda hijau ya, karena itu adalah perbuatan yang baik. Kalau anak yang bermain bersama, siapa di sini suka main sama adik atau kakaknya bareng-bareng, nggak berantem? Ya, itu juga perbuatan yang baik, warna hijau. Ada yang suka mengambil uang mama atau uang papanya? Nggak ada ya pastinya. Berarti itu tidak boleh dilakukan, warna merah. Siapa nih anak-anak cowok biasanya yang suka tonjok-tonjokan, pukul-pukulan? Itu juga tidak boleh berantem sama temennya. Ada di sini yang suka berdoa kalau makan atau mau tidur atau bangun tidur? Suka berdoa? Ya, itu juga harus dilakukan, warna hijau. Yang rebutan mainan sama temennya, pelit nggak mau minjemin mainannya ada? Tidak boleh lagi ya adik-adik ya. Kita harus bermain bersama. Kemudian siapa yang suka sayang sama mamanya, peluk mamanya, dengar apa kata mamanya, cium papanya, nurut sama papanya? Wah, kayaknya semua nih. Nah, yang suka marah-marah, ngambek, masih ada nggak? Udah nggak ada ya pastinya ya. Kalau yang terakhir ini kakak percaya kalian pasti sedang melakukannya sekarang. Menyaksikan ibadah online ya, IHMPA. Nah, ini juga warna hijau. Jadi ada berapa warna hijau? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar yang warna hijau itu adalah salah satu contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi pemberita firman atau pelaku firman Tuhan. Sekarang sebagai penutup, kakak kasih adik-adik ayat terakhir ya dari Esra 7 ayat yang ke-10. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jangan lupa ya, kita harus seperti Esra. Siap memberitakan firman Tuhan berarti siap untuk menjadi pelaku firman. Amin. Kita mau nyanyi apa Kak? Owan dan Kak Esther? Nah, adik-adik, kita harus selalu berbuat yang baik. Kita nggak boleh melakukan hal yang jahat. Ingat ya adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi dari Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Terima kasih Kak Omi. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas
cerita yang sudah dibawakan oleh Kak Omi. Berkati kami agar kami dapat melakukan perbuatan yang baik. Kami tidak melakukan perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden serta jajarannya. Berkati juga bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia, agar bencana itu Engkau dapat segera pulihkan. Tuhan Yesus, berkati juga pandemi ini agar segera cepat selesai. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Berkati Ibu Pendeta dan keluarganya dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga para majelis dan serta keenam pelkat di gereja kami. Berkati juga mereka dan keluarganya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang belajar online di rumah, yang sedang ibadah online. Berkati adik-adik, berkati dalam sekolahnya agar mereka tetap belajar dengan baik walaupun di situasi seperti ini. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak layan. Tuhan mau beri kesehatan untuk kakak-kakak layan agar tetap bisa menceritakan firman Tuhan di ibadah online. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan ya Kak Wan? Iya, adik-adik boleh disiapin untuk uang persembahannya, boleh dititipin di orang tuanya ya adik-adik. Nanti orang tuanya yang bawa ke gereja, atau bisa juga lewat OVO dan GoPay seperti video nanti adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi dari Beri Padanya. Ini video dan OVO dan GoPay seperti berikut ini ya.
persembahan. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini agar dapat menjadi luas di kerajaan-Mu. Juga berkati untuk kami yang telah memberi, berkati agar Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita panggil Kaumi dulu ya adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah ini, adik-adik kakak ajak untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi pemberita firman dan pelaku firman dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah, sampai jumpa minggu depan.